Ya Pemirsa pemirsa, Polda Jawa Barat Ocha ya ini memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. ya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan dalam rilis resmi polisi. Inilah Peggy Setiawan, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dihadirkan Polda Jawa Barat hari ini. Dalam rilis resminya sejumlah informasi mengejutkan disampaikan. Yang pertama, sebelumnya polisi merilis 3 DPO. Namun dalam konferensi pers Polda Jawa Barat hari ini, DPO hanya 1 orang. Dan total pelaku berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang kedua, Peggy Setiawan tinggal di kos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang ketiga, polisi juga menyinggung modus operandi dugaan pemerkosaan terhadap korban Vina. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Keempat, Peggy Setiawan terancam vonis hukuman mati hingga pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam peristiwa ini. Pertama, tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka ya, sudah. Ya sementara itu Bre dan juga pemirsa, Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Peggy juga bersumpah tidak pernah masuk dalam geng motor. Pernyataan ini disampaikan Peggy usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Peggy juga membantah menjadi anggota geng motor. Kali jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya dalam hati Pak. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy, meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab 1 DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabar, ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Ya pemirsa, Peggy Setiawan memperlihatkan gestur khusus saat ada di Polda Jawa Barat. Dan ini Polda Jawa Barat memaparkan tuduhan dan pembuktian tentang keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. PS alias Peron alias
Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi. Sejumlah gestur diperlihatkan Peggy Setiawan, satu DPO yang ditangkap Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat aparat kepolisian menjelaskan tuduhan dan vonis, terlihat kepala Peggy geleng-geleng dan menatap ke atas, seolah menolak keterangan tersebut. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Gestur tubuh lainnya adalah saat sesi konferensi pers selesai, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Peggy yang mencoba turut berbicara juga dilarang mengeluarkan pendapat. Nampak tangan petugas sempat menutup mulut Peggy meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan air mata saat mendengar putra sulungnya terancam hukuman mati karena menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Ibunda Peggy yakin putranya tidak bersalah. Satu KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kartini, Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Atau scientific crime investigation. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya, di mana pihak kepolisian menyebut Peggy Setiawan merupakan otak pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Saya tahu saya serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Ibunda Peggy Setiawan menyatakan akan terus berjuang membela anaknya yang ia yakini tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat akan memanggil adik kandung tersangka Peggy Setiawan untuk diperiksa sebagai saksi. Ya, pemeriksaan akan digelar di Polda Jawa Barat pada Selasa besok. Pasca penangkapan Peggy Setiawan, DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam, Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan lebih lanjut guna menggali fakta-fakta baru dalam kasus ini. Langkah selanjutnya, Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik Peggy Setiawan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap adik Peggy Setiawan akan dilakukan pada Selasa 28 Mei 2024. Bertempat di Polda Jawa Barat atau di Mapolres Cirebon Kota. Selain mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik Peggy, penyidik juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP atas Peggy Setiawan. Ini katanya surat si adik Peggy buat bersaksi. Suratnya tadi jam 6 sore datang. Iya, kemarin. Bersaksinya hari Selasa. Di Polda ngomongnya sih. Di sini juga di Cirebon juga bisa ngomongnya gitu. Kalau ke Polda jauh ya ke Cirebon aja. Ibunda Peggy Setiawan, Kartini, menyebut dirinya akan hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut dengan didampingi tim kuasa hukum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.